Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kali ini Kamulana akan melanjutkan buku bacaan dari Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang mau dengarkan cerita? Coba angkat tangannya. Aku! Baik, tapi sebelum cerita, Kamulana ingin ngajak teman-teman bernyanyi dulu ya. Oke. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Iya, baik teman-teman, kita langsung lanjut cerita ya. Lomba duduk paling rapi. Oke. Baik, Kamulana akan langsung membacakan kisah Nabi Isa alaihissalam dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul ya. Sebelum tentang Nabi sebelum tentang Nabi Isa alaihissalam, Kamulana ceritakan dulu nih silsilah Nabi Isa ya. Jadi teman-teman dengarkan dulu ya. Ada seorang namanya Maryam binti Imran ya. Nah, Maryam binti Imran ini dia punya ibu namanya Hana ya. Oke, jadi ada Maryam. Maryam ini adalah seorang perempuan, dia punya ibu namanya Hana. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik. Ketika sudah lama menikah dengan Imran itu adalah bapaknya Maryam ya. Hana tidak kunjung dikaruniai keturunan. Hal itu membuatnya sedih dan gelisah. Ia sangat ingin memiliki anak yang lahir dari rahimnya. Suatu hari, Hana melihat seekor burung sedang memberi makan anak-anaknya dengan paruh. Hana memperhatikan burung tersebut. Alangkah bahagianya jika aku mempunyai anak, gumam Hana. Hana lalu bernazar, jika ia hamil, maka ia akan menjadikan anaknya pelayan di rumah Allah, Masjid Baitul Maqdis. Rupanya Hana berharap dikaruniai anak laki-laki, sebab semua pelayan di Baitul Maqdis semuanya adalah laki-laki. Tak lama kemudian Hana mengandung, alhamdulillah. Lalu setelah 9 bulan ia pun melahirkan. Ternyata anak Hana bukan laki-laki, melainkan perempuan yang diberi nama dengan Maryam. Ya, tadi itu teman-teman ya. Jadi ada seorang laki-laki namanya Imran menikahi seorang perempuan namanya Hana. Lalu dia mempunyai anak tuh di antara mereka berdua namanya Maryam. Meski tidak mendapatkan anak laki-laki seperti keinginannya, Hana tetap bersyukur dengan kelahiran Maryam. Apapun jenis kelaminnya, anaknya, ia adalah karunia Allah kepadanya. Hana lalu mengasuh dan menyusui Maryam. Setelah usia Maryam cukup, Hana menyerahkan putrinya tersebut kepada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dididik ilmu agama. Nabi Zakaria adalah keluarga Hana yang merupakan Nabi Bani Israel kala itu. Ya, teman-teman masih ingat kan tentang Nabi Zakaria ya? Oke. Ketika Maryam sedang bermunajat kepada Allah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa kabar kepada Maryam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa ia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari seorang nabi. Siapa ya? Maryam terkejut mendengar berita yang disampaikan malaikat Jibril. Wahai malaikat, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Aku tidak punya suami dan aku bukanlah seorang wanita pezina, tanya Maryam. Ini adalah keputusan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya mudah saja bagi Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya, jawab malaikat Jibril. Maka atas kehendak Allah, Maryam pun mengandung. Untuk menghindari prasangka buruk orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, Maryam pun pergi mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ketika merasa rasa sakit petanda akan melahirkan, Maryam bersandar pada sebatang pohon kurma yang berbuah lebat.
Maryam menangis, rasa sakit dan keadaannya yang hanya sendiri ketika hendak melahirkan membuat merasa menjadi orang asing dan dilupakan. Malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk mengawasi Maryam berkata, "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Allah telah menjadikan anak sungai di dekatmu untuk kau minum. Jika engkau lapar, goyangkanlah pohon kurma itu. Niscaya ia akan menggugurkan buahnya yang masak untukmu." Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam bernazar akan berpuasa dan tidak berbicara kepada siapapun pada hari itu. Ia lalu menggendong Nabi Isa dan membawanya pulang ke kampung halaman. Kedatangan Maryam yang membawa seorang bayi membuat gempar penduduk di kampung halamannya. Mereka menuduh Maryam telah melakukan perbuatan zina. "Wahai Maryam, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Orang tuamu adalah orang baik-baik. Tapi mengapa engkau malah melakukan zina?" kata mereka. Maryam tidak menjawab tuduhan-tuduhan kaumnya. Ia hanya bisa berdoa, memohon pertolongan dan petunjuk Allah kepadanya. Sikap diam Maryam membuat kaumnya semakin gencar memojokkannya. "Hai Maryam, kau pasti sudah melakukan zina, benar kan? Katakan kepada kami, siapa orang yang telah membuatmu melahirkan bayi ini?" Maryam lagi-lagi tidak menjawab. Kali ini ia menunjuk Nabi Isa di dalam gendongannya sebagai isyarat agar orang-orang tersebut bertanya kepada bayinya. "Hah? Kau mau mengejek kami? Kau tidak berani menjawab sehingga menyuruh bertanya kepada bayimu? Sungguh kau benar-benar keterlaluan." Tanpa diduga, Nabi Isa yang berada di dalam gendongan Maryam membuka mulutnya untuk bicara. "Sesungguhnya aku hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Allah menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allah memerintahkanku untuk menunaikan sholat dan zakat, serta berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali," kata Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang tercengang, mereka takjub melihat bayi yang bisa bicara. Tuduh-tuduhan mereka kepada Maryam telah dijawab dan dibantah oleh bayi yang digendongnya. Orang-orang Bani Israel membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Padahal ia adalah ciptaannya Allah. Ia dicipta sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah yang berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah. Ia manusia yang bernyawa. Setelah Nabi Isa dewasa, ia diangkat menjadi nabi oleh Allah dan diutus untuk meluruskan kaumnya. "Wahai kaumku, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepadamu. Berimanlah kepadanya. Dan hanya kepadanya hendak kamu menyembah." Bani Israel meminta Nabi Isa memperlihatkan bukti bahwa ia benar-benar Rasul utusan Allah. Nabi Isa kemudian memperlihatkan mukjizat yang diberikan kepadanya. Mukjizat Nabi Isa diantaranya adalah dapat menghidupkan orang mati, menghidupkan tanah berbentuk burung, menyembuhkan penyakit buta, dan menyembuhkan penyakit kusta. Tak sedikit kaum Bani Israel yang beriman setelah melihat mukjizat Nabi Isa. Namun banyak pula di antara mereka yang justru malah bertambah kekafirannya. Orang-orang itu kemudian berencana menghentikan dakwah Nabi Isa dengan cara membunuh dan menyalibnya. Rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Bani Israel diketahui oleh Nabi Isa. Ia dan para pengikutnya kemudian melarikan diri dan bersembunyi di dalam goa. Namun, seorang pengikut Nabi Isa berkhianat dan memberitahu letak tempat persembunyian kepada Bani Israel. Allah kemudian memberikan pertolongan. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Sementara itu, pengikut Nabi Isa yang berkhianat diubah wajahnya dan diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Bani Israel yang mengira bahwa ia adalah Nabi Isa kemudian menangkap dan menyalibnya. Wah, seru sekali teman-teman ya ceritanya tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Maryam punya ayah namanya Imron. Baik teman-teman, sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Kisah Nabi yang ke-25. Sudah pada tahu kan siapa nabinya? Ya, oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.